Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona, kelas PAI 2D, NIM 2120203886208127, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program tindak lanjut dalam pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran. Adapun bagian-bagian yaitu 1. Pengertian pembelajaran, 2. Masalah-masalah dalam belajar, 3. Identifikasi peserta didik bermasalah, 4. Mengungkap sebab masalah belajar. 1. Pengertian pembelajaran. Menurut UU SPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tindak 20 Tahun 2003, Pasal 1 menyatakan bahwa pembelajaran ajaran proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Masalah-masalah dalam belajar yaitu 1. Keterampilan akademik, yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. 2. Ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi itu. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai, perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 4. Kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. 3. Identifikasi peserta didik bermasalah. Analisis hasil teks belajar. Melalui teks hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. Ketentuan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu presentasi minimal yang harus dikuasai oleh siswa, misalnya 75%. Selanjutnya, salah sikap dan kebiasaan belajar. Untuk mengungkap sikap dan kebiasaan belajar siswa, dapat dikembangkan alat berupa skala sikap dan kebiasaan belajar. Contoh, lihat lampiran. Melalui alat ini dapat diungkap cara siswa mengerjakan tugas-tugas sekolah, sikap terhadap guru, sikap dalam menerima pelajaran, dan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan memperhatikan sikap dan kebiasaan belajar sudah memadai dan perlu dipertahankan, serta siswa yang memerlukan bantuan khusus dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik. Selanjutnya, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Hasil analisis empiris terhadap catatan keterlambatan penyelesaian tugas atau soal, ketidakhadiran atau absensi, kurang aktif dan kurang berpartisipasi, kurang penyesuaian diri dapat menunjukkan siswa yang kesulitan belajar. Keempat, mengungkap sebab masalah belajar. 1. Faktor internal, yaitu faktor biologis, kesehatan, psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Kedua, faktor eksternal, lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Yang kelima, membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. A. Program perbaikan, pengajuan, dan akselerasi. Pembelajaran perbaikan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KD tertentu menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Adapun fungsi pengayaan
yaitu memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, yaitu 1. Vertikal. Siswa istimewa atau baik dapat langsung berpindah dari satu pelajaran yang telah dikuasainya ke satuan pelajaran yang telah berikutnya. Kedua, horizontal. Siswa yang istimewa atau baik yaitu yang telah menguasai pelajaran sesuai dengan hasil yang ditunjukkannya dalam penguasaan tujuan pelajaran pada teks diagnostik atau formatif. B. Pelaporan hasil penilaian dan pemanfaatannya. 1. Laporan untuk siswa dan orang tua, fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling, 12 asas-asas dalam bimbingan konseling, laporan yang dibuat guru untuk siswa dan orang tua, berisi catatan prestasi belajar siswa. Catatan itu dapat dibedakan atas 2 cara, yaitu lulus atau belum lulus. Prestasi siswa yang dilaporkan guru kepada siswa dan orang tua dapat dilihat dalam buku rapor yang diisi. 2. Laporan untuk sekolah. Selain membuat laporan untuk siswa dan orang tua, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Ketiga, laporan untuk masyarakat. Pada umumnya, laporan untuk masyarakat berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Keempat, untuk orang tua, informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Untuk itu, diperlukan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Kelima, untuk guru dan kepala sekolah. Hasil penilaian digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar memberi fasilitas belajar lebih baik.